Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marsila SPD. Saya guru SMA Negeri 1 Sausapor, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam video ini, saya akan berbagi praktek baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang saya ambil di sini adalah tentang kearifan lokal. Perkembangan budaya saat ini begitu pesat. Terkadang kita sebagai manusia, kita sering larut dalam perkembangan zaman yang begitu modern, sehingga kita melupakan budaya kita sendiri dan kita sering mengikuti budaya asing atau budaya bangsa lain. Sebagai guru, saya merasa perlu sekali untuk menumbuhkan dan mengingatkan kembali akan pentingnya melestarikan budaya lokal atau budaya kita sendiri, sebagai wujud pelestarian kita dan cinta kita terhadap budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Salah satu kearifan lokal yang saya ambil di sini adalah pembuatan payung tradisional yang biasa disebutnya dengan koba-koba dalam suku Abun. Koba-koba di sini berbahan dasar atau berbahan baku daun pandan hutan yang kita ambil di sekitar alam Tambrau. Sausapor adalah sebuah kota kecil dan distrik di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Sausapor juga menjadi ibu kota pemerintahan sementara Kabupaten Tambrau yang sekarang berada di Vef. Distrik Sausapor terletak di pantai utara Semenanjung Kepala Burung yang dikenal sebagai Semenanjung Vogelkop. SMA Negeri 1 Sausapor berdiri pada tahun 2009. Potensi di wilayah Sausapor terbilang cukup kaya, baik hasil laut maupun hutannya. Salah satu potensi yang sudah ada sejak zaman dahulu adalah membuat payung tradisional atau koba-koba dari bahan lokal tumbuhan daun pandan yang terdapat di hutan. Proyek ini dikerjakan oleh peserta didik secara berkelompok. Untuk membuat payung tradisional atau koba-koba ini, alat dan bahan yang digunakan adalah alat dan bahan yang sederhana. Bahan yang digunakan hanya memerlukan daun pandan hutan, sedangkan alatnya hanya menggunakan parang dan pisau. Daun pandan hutan diambil dari hutan yang jaraknya lumayan jauh dari sekolah. Adapun tahapan pembuatan payung tradisional atau koba-koba, yang pertama adalah kita akan mengambil daun pandan di hutan. Setelah mengambil daun pandan, kita akan membersihkan duri pandan. Karena daun pandan hutan dipenuhi oleh duri, baik di bagian pinggirnya maupun di tulang daunnya. Setelah dibersihkan, daun pandan akan dipanaskan dengan api dan digulung. Proses penggulungan daun pandan ini bertujuan agar daun pandan yang telah diasapi bisa tetap rapi, sehingga dalam proses menjahitnya nanti bisa dilakukan dengan mudah. Setelah menggulung dan memanaskan daun pandan dengan api, proses berikutnya adalah menjemur daun pandan. Proses penjemuran daun pandan ini bertujuan agar daun pandan kering sempurna setelah melalui proses pemanasan atau pengasaran. Karena jika daun pandan tidak kering sempurna, maka hasil koba-koba itu akan kusam dan cepat rusak. Untuk mengeringkan daun pandan, diperlukan waktu 2-3 hari sehingga daun pandan bisa menjadi kering sempurna dan berubah warna dari hijau menjadi putih kekuningan. Setelah proses penjemuran selesai, maka daun pandan akan digulung kembali atau dirapikan sehingga proses penjahitannya boleh dilakukan dengan baik. Saat penjahitan daun pandan, siswa hanya memakai jarum jahit dan tali rafia. Mereka menyatukan helaian daun pandan satu persatu sehingga terbentuk lembaran seperti tikar. Setelah itu, mereka menjahitnya gabung menjadi satu sehingga terbentuklah lembaran yang disebut koba-koba.
Setelah koba-koba selesai dijahit, maka koba-koba siap untuk dipasarkan. Saat melakukan proses pembuatan koba-koba atau payung tradisional, kami sebagai guru tidak lepas dari tantangan. Banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi tantangan demi tantangan kita bisa lalui itu bersama, asalkan kita bergandeng tangan, berkolaborasi, sehingga tantangan itu tidak menjadi penghalang, melainkan tantangan itu menjadikan kita lebih kuat untuk bersatu. Dampak positif dari proyek ini diharapkan peserta didik dapat menghargai budaya setempat dan lebih mencintai budaya. Sekian praktek baik yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Sasapura ini. Kiranya praktek baik ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari kita cintai dan lestarikan budaya kita, karena sesungguhnya setiap budaya itu unik dan penuh